Alhamdulillah go to Cina, kata Erick Thohir usai Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut memberikan komentar terkait keberhasilan Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025. Kata Jens Raven usai bawa Timnas U20 Indonesia ke Piala Asia U20 2025, menarik untuk dicermati. Serasa aneh memang mimpi tetangga seberang. Masyarakat Malaysia tergila-gila Piala AFF. Timnas Indonesia punya mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Manajer Timnas U20 Indonesia beberkan proses naturalisasi tim Guy Pence dan Dion Marks usai lolos ke Piala Asia U20 2025. Kevin Dix dan Jairo Riedewald, dua pemain yang jalani proses pada Oktober 2024 untuk perkuat Timnas Indonesia. Banyak bicara malah malu-maluin. Malaysia tak mampu kalahkan negara ranking 200 FIFA, supporter Harimau Malaya beralasan begini ucapannya awak. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah go to Cina, kata Erick Thohir usai Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut memberikan komentar terkait keberhasilan Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025. Seperti yang diketahui, Timnas U20 Indonesia baru saja merampungkan perjuangannya di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pada kesempatan ini, tim asuhan Indra Syafri harus bersaing di grup F. Lawan yang dihadapi yakni ada Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Timnas U20 Indonesia memulai perjuangannya dengan cukup meyakinkan. Jens Raven DKK sukses berpesta 4 gol ke gawang Maladewa. Tren positif Timnas U20 Indonesia berlanjut ke laga kedua. Kali ini Timnas U20 Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-1. Sayang, Timnas U20 Indonesia gagal meraih kemenangan pada laga terakhir. Skuad Garuda Nusantara dipaksa bermain seri 1-1 melawan Yaman. Meski begitu, Timnas U20 Indonesia berhak memuncaki grup F dengan raihan 7 poin. Poin tersebut sejatinya sama dengan milik Yaman yang berada di urutan kedua. Namun Timnas U20 Indonesia menempati peringkat lebih baik karena unggul produktivitas gol. Keberhasilan memuncaki grup F menjadi dasar kelolosan Timnas U20 Indonesia ke Piala Asia U20 2025. Menanggapi hal ini, Erick Thohir langsung mengungkapkan rasa syukurnya. Pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga mengucapkan terima kasih kepada skuad Timnas U20 Indonesia serta masyarakat yang tak henti memberikan dukungannya. Alhamdulillah lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 di Tiongkok. Terima kasih skuad Garuda Muda Official dan masyarakat Indonesia untuk dukungannya, kata Erick Thohir. Sementara itu, Piala Asia U20 2025 akan digelar pada bulan Februari tahun depan. Ajang ini nantinya terlaksana di Cina. Indra Syafri menegaskan bahwa Timnas U20 Indonesia akan melakukan persiapan sebaik mungkin.
Selain itu, Indra Syafri juga berniat pemain anyar untuk menambah kekuatan timnas U20 Indonesia. Kami akan mencoba mencari lagi pemain-pemain yang masih ada di klub dan belum bergabung dengan kami. Mungkin tepatnya kami butuh pemain yang lebih berkualitas. Apakah dia pemain keturunan atau bukan? Kata Indra Syafri. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? Kata Jens Raven usai bawa timnas U20 Indonesia ke Piala Asia U20 2025 menarik untuk dicermati. Jens Raven menjadi salah satu pemain penting timnas U-Strip 20 Indonesia untuk lolos ke Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia lolos setelah bermain imbang melawan Yaman dengan skor 1-1 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Minggu (29 September 2024). Jens Raven mencetak gol timnas U-Strip 20 Indonesia pada menit ke-1. Yaman menyamakan kedudukan pada menit ke-3 lewat gol Al-Qadar. Hasil itu membuat tim besutan Indra Syafri lolos dengan status juara grup F, sementara Yaman lolos dengan jalur runner-up terbaik. Jens Raven mengungkapkan pernyataannya melalui unggahan Instagramnya pada Senin (30 September 2024). Pekerjaan selesai. Cina 2025 kami datang, tulis Jens Raven. Ini baru permulaan, tulisnya. Selama kualifikasi, Jens Raven memang menunjukkan penampilan yang apik di lini depan. Pemain FC Dordrecht itu total sudah mencetak 3 gol. Akan tetapi ia masih kalah dengan sejumlah pemain lain. Pemain Thailand Chalan Rian keluar sebagai top skor kualifikasi. Sementara ada 5 pemain yang mencetak 4 gol. 5 pemain itu ialah Samir Tamang (Nepal), RI Jongdok (Korea Utara), Anas Dahan (Suriah), Saidu Marhin Said Nurulayev (Uzbekistan), Nguyen Chong Puong (Vietnam). Piala Asia U20 2025 akan digelar di Cina pada 6 hingga 23 Februari 2025. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement. Serasa aneh memang mimpi tetangga seberang. Masyarakat Malaysia tergila-gila Piala AFF. Timnas Indonesia punya mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Di saat masyarakat Malaysia tergila-gila dengan Piala AFF, Timnas Indonesia punya mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Salah satu masyarakat Malaysia dengan akun @onovootbal melemparkan sindiran kepada Timnas Indonesia baru-baru ini. Akun ini mengatakan percuma Timnas Indonesia sering disematkan kata king tapi tak pernah juara Piala AFF. Sekadar diketahui, netizen Indonesia di media sosial kerap menyebut Timnas Indonesia sebagai King Indo tiap kali mendapatkan hasil positif. Tak ada gunanya dipanggil King jika piala yang paling mudah (Piala AFF) pun belum berhasil diraih. Singapura saja bisa mencapainya, loh. Singapura hebat, kata akun @onovootbal pada Senin (30 September 2024). Beberapa hari yang lalu, akun ini juga membahas Piala AFF.
Ia berharap pelatih timnas Malaysia membawa dua pemain timnas Malaysia U-Strip 20 yang sedang naik daun, Muhammad Abu Khalil dan Haikal Danish, ke Piala AFF 2024. Muhammad Abu Khalil dan Haikal Danish, dua pemain yang mempunyai IQ sepak bola tinggi, berharap Juan Torres membawa mereka berdua ke ajang Piala AFF tahun ini. Piala AFF adalah medan untuk membesarkan lagi potensi pemain, lanjut akun yang sama. Tweet di atas pun mendapat sindiran dari netizen dari Indonesia. Banyak dari mereka menilai fokus Malaysia hanya di Piala AFF. Fokus kalian AFF saja, tulis @ngeselin_id. Memang sepatutnya level kalian ya AFF saja, sambung akun @robert47.011.121. Di sisi lain, Timnas Indonesia menatap mimpi yang lebih tinggi. Pelatih Timnas Indonesia bermimpi membawa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, meski tahu takkan mudah merealisasikannya. Saya pikir jika Anda menetapkan target dan memberikan yang terbaik, impian Anda bisa menjadi kenyataan, kata Shin Tae-yong. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things. Manajer Timnas U20 Indonesia beberkan proses naturalisasi Tim Gaypens dan Dion Marks usai lolos ke Piala Asia U20 2025. Manajer Timnas U20 Indonesia Ahmad Zaki Iskandar membeberkan bahwa ada dua pemain yang saat ini tengah dalam proses naturalisasi, yakni Tim Gaypens dan Dion Marks. Ini disampaikan Ahmad Zaki Iskandar seusai Timnas U-Strip 20 Indonesia memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Skuad Garuda Nusantara memastikan lolos ke Piala Asia U20 2025 seusai menahan imbang Yaman 1-1 dalam laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Minggu 29/9/2024. Dengan hasil ini, Timnas U20 Indonesia memastikan tetap menempati posisi puncak klasemen Grup F dengan mengemas 7 poin. Oleh karena itu, untuk menghadapi ajang ini, Timnas U-Strip 20 Indonesia pun akan menambah kekuatan. Ahmad Zaki Iskandar mengatakan bahwa ada dua pemain keturunan Indonesia yang tengah diproses untuk menjalani naturalisasi. Kedua pemain tersebut yakni Tim Gaypens dan Dion Marks yang dikabarkan memiliki darah keturunan Indonesia. Tim Gaypens yang lahir di Oldenzaal, Belanda belum diketahui secara jelas memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek atau orang tuanya. Namun pemain yang belum lama ini pindah dari klub FC Twente U21 ke FC Emmen di kasta kedua Belanda tersebut dinyatakan memiliki darah keturunan Indonesia. Kemudian pemain lainnya yang juga dipastikan memiliki darah keturunan Indonesia yakni Dion Marks. Pemain yang saat ini bermain untuk klub NEC Nijmegen U21 tersebut berasal dari sang ayah yang asli Palembang. Untuk proses naturalisasi keduanya ini tengah dilakukan dan diharapkan Tim Gaypens dan Dion Marks nantinya bisa menambah kekuatan Timnas U20 Indonesia.
Kevin Dix dan Jairo Riedewald, dua pemain yang jalani proses pada Oktober 2024 untuk perkuat timnas Indonesia. Kevin Dix dan Jairo Riedewald menjadi dua pemain yang menjalani proses naturalisasi pada Oktober 2024 untuk memperkuat timnas Indonesia. Anggota ex-Jo PSSI Arya Sinulinga membuka kemungkinan ada pemain keturunan tambahan yang menjalani proses naturalisasi pada Oktober 2024. Namun, ia tak berani mengumbar janji, sebab segala sesuatunya masih dinegosiasikan. Jika semuanya berjalan lancar, barulah diungkap siapa sosok pemain yang dimaksud. Nama-nama ini memang agak berat dalam kurung untuk dinaturalisasi karena masih dalam proses. Akan tetapi ada juga yang bisa kita ajak ngobrol. Mungkin 1-2 dalam kurung pemain tambahan yang akan dinaturalisasi. Kata Arya Sinulinga, paling nggak kalau dia kita proses Oktober 2024, mungkin November 2024 kita mainkan pemain lain, lanjut Arya Sinulinga. Jika di atas benar adanya siapa dua pemain yang dimaksud. Di channel YouTube-nya Yusa Nugraha menyebut ada 5 pemain yang berpotensi segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Mereka ialah Jairo Riedewald dalam kurung Royal Antwerp FC, Kevin Dix dalam kurung FC Copenhagen Pascal-Struijk dalam kurung Leeds United, Ole Romani dalam kurung FC Utrecht, dan Miliano Jonathans dalam kurung Vitesse Arnhem. Dari 5 nama di atas, nama Jairo Riedewald dan Kevin Dix disebutkan lebih dulu. Apakah ini fakta keduanya yang akan tiba di Indonesia pada Oktober 2024? Nama pertama adalah Jairo Riedewald. Saya sudah bahas dia di channel YouTube saya. Ada bocoran dari teman saya bahwa Jairo Riedewald positif untuk memperkuat timnas Indonesia. Kata Yusa Nugraha, pemain selanjutnya yang sangat potensial dalam kurung membela timnas Indonesia adalah Kevin Dix. Dia pernah saya wawancara tahun 2020. Saat itu saya bertanya apakah dia tertarik membela timnas Indonesia. Kevin Dix pun berkata terbuka membela timnas Indonesia, lanjut Yusa Nugraha. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently... Banyak bicara malah malu-maluin. Malaysia tak mampu kalahkan negara ranking 200 FIFA. Supporter Harimau Malaya beralasan begini ucapannya awak. Supporter Malaysia berdalih tentang kegagalan Harimau Malaya Muda mengalahkan Sri Lanka, negara dengan ranking FIFA ke-200 dalam kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2025. Kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2025 sudah rampung pada Minggu dalam kurung 29 September 2024 kemarin malam waktu Indonesia Barat, dengan timnas Indonesia U-Strip 20 dipastikan lolos secara langsung ke putaran final. Di sisi lain, Malaysia sudah tersingkir sejak hari Jumat dalam kurung 27 September 2024 lalu menyusul kekalahan dari Tajikistan dengan skor 0-1. Mereka sebenarnya masih bisa finish kedua di grup E. Namun mustahil untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 karena takkan mampu masuk sebagai salah satu runner-up terbaik. Peluang lolos tersebut memang sudah sirna sebelum Malaysia menghadapi Sri Lanka yang selalu menderita kekalahan dalam 3 laga terdahulu di grup E. Namun Sri Lanka secara mengejutkan justru mampu menahan Malaysia dengan skor 1-1 pada pertandingan terakhir yang dimainkan Minggu dalam kurung 29 September 2024 malam kemarin waktu Indonesia Barat.
Malaysia U-Strip 20 sejatinya unggul lebih dulu melalui Amir Farhan pada menit ke-32, namun kebobolan pada menit ke-88 melalui Haris. Ini menjadi hasil yang mengejutkan karena Sri Lanka bahkan tidak pernah mencetak gol dalam 3 pertandingan terdahulu melawan Korea Utara, Oman, dan Tajikistan. Level sepak bola mereka memang buruk karena tim senior Sri Lanka menempati ranking ke-200 FIFA pada saat ini. Supporter Malaysia dengan akun @onevootbalem di media sosial X beralasan bahwa mentalitas Harimau Malaya Muda sudah down lebih dulu karena dipastikan gagal lolos usai kekalahan kontra Tajikistan. Momentum adik-adik Harimau Muda nampaknya down setelah kalah lawan Tajikistan, katanya di media sosial X.